Di sini langsung saja saya akan menjawab UTS dari komputer dan masyarakat. Di sini pembahasan pertama atau pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama sejarah perkembangan komputer, penerapan komputer di lingkungan masyarakat, yang ketiga internet, yang keempat jenis internet, dan yang kelima masyarakat informasi. Di sini yang pertama sejarah perkembangan generasi komputer. Generasi komputer pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi kedua tepatnya pada tahun 1959 sampai pada tahun 1964. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Generasi keempat adalah pada tahun 1970 sampai 2000. Dan generasi kelima jatuh pada 2000 sampai sekarang. Di sini komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri ukuran komputer yang sangat besar dan memiliki proses yang tidak terlalu maksimal. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua itu komputer yang ukuran yang besar namun tidak terlalu besar, menggunakan prosesan untuk mulai cepat. Ciri-ciri pada komputer generasi ketiga itu memiliki ukuran yang kecil dan memiliki kapasitas yang besar. Komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri ukuran yang efisien dan menggunakan Learjet Interject Circuit. Sedangkan komputer pada generasi kelima sudah memiliki software yang makin canggih dan banyak fitur yang keren. Penjelasan selanjutnya adalah penerapan komputer di lingkungan masyarakat. Di sini yang pertama pada ekonomi. Di sini contoh penerapan komputer di bidang ekonomi masyarakat adalah adanya perbelanjaan online yang memudahkan masyarakat dalam keperluan belanja. Yang kedua pada bidang pendidikan. Di sini pada bidang pendidikan adalah adanya kegiatan belajar mengajar daring atau pembelajaran secara online dikarenakan ada pandemi sekarang ini yang tidak memungkinkan para siswa atau mahasiswa untuk keluar rumah. Lanjut ke bidang bisnis. Di sini contoh di bidang bisnis adalah dengan mempromosikan produk atau membeli saham secara online pada media yang telah disediakan. Lalu yang terakhir adalah di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, seperti adanya beberapa alat medis yang sudah menggunakan teknologi komputer, dan pasien juga dapat melakukan konsultasi kesehatan secara online menggunakan media yang disediakan seperti aplikasi Halodoc. Lanjut ke pembahasan berikutnya adalah internet. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling terhubung yang menggunakan rangkaian protokol internet atau TCP dan IP untuk berkomunikasi antara jaringan dan perangkat pemerintah dari lingkup lokal hingga global, yang digunakan oleh beragam teknologi jaringan elektronik, nirkabel, dan optik. Pembahasan berikutnya adalah jenis internet. Di sini yang pertama LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan lokal yang hanya dapat menjangkau selebihnya 10 meter dari lokasi area. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN biasanya digunakan di pusat kota dan juga beberapa gedung departemen. Berikutnya PAN atau Personal Area Network. PAN merupakan jaringan private atau jaringan personal dari suatu perangkat. Biasanya hanya digunakan oleh satu perangkat saja. Yang berikutnya WAN atau Wide Area Network. WAN adalah salah satu jaringan yang dapat menjangkau hingga satu luar negara. WAN dapat dikategorikan sebagai jaringan internet yang luas. Berikut adalah masyarakat informasi. Infrastruktur jaringan teknologi komunikasi yang mempunyai harga terjangkau. Masyarakat pemakai dan penyedia informasi serta otoritas yang mengatur tentang teknologi informasi, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh, dan penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis serta aktivitas lainnya.
Masyarakat informasi pada suatu masyarakat. Produksi, distribusi, dan pengelolaan informasi yang merupakan aktivitas utama. Itu saja dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.